Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Algoritma F. Perkenalkan, nama saya Natalia Ruci dengan NIM 212410103025. Perkenalkan nama saya Muhammad Afif Ma'ruf, NIM 2124 1010 3049. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faruk Farhan Rizal, NIM 2124 1010 3082. Di sini kami akan memaparkan hasil tugas kami mengenai labirin pada pertemuan 10. Langsung saja, Faruk. Yang pertama, menggunakan import TK Inter Azteca sebagai kanvasnya, kemudian memanggil variabel TK dengan window sama dengan tk.tk, kemudian membuat window title atau judul yaitu pertemuan 10. Kemudian membuat tinggi dan lebar kanvas window yang akan dibuat, dan kemudian yaitu di variabel data ini sebagai file handling untuk membuka test case dengan cara file readlines. Kemudian terdapat perulangan for i inline a sama dengan i.split. Kemudian ditambahkan ke variabel data. Kemudian untuk x sama dengan data indeks ke-0, indeks ke-0, dan y sama dengan data indeks ke-0, indeks ke-1 ini sebagai ukuran dari kolom, yaitu panjang dan lebar dari kolom. Kemudian variabel peta ini merupakan penampung dari data yang akan dimasukkan ke dalam codingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yanata. Oke, terima kasih. Jadi di line selanjutnya ini ada expose dan ypos. Di sini expose-nya berguna untuk menentukan titik start yang diambil dari test case D1 sampai D3 itu. Nah, caranya itu dia datanya dikurangi 2 dari indeks data ke-0, terus di sini juga ada lagi datanya dikurangi 2 dari indeks data pertama. Nah, yang Y juga sama itu, tapi untuk menentukan titik finishnya tetap dikurangi. Untuk Y-nya ini dikurangi -1 dari indeks data ke-0 dan dikurangi 1 dari indeks data yang pertama. Nah, di sini ada current sama dengan expose. Gunanya current ini untuk membuat kopian, jadi expose-nya itu nilainya tetap dan tidak diganti, jadi hanya kopiannya aja yang diganti untuk menggerakkan bidak labirinnya. Nah, kemudian di sini bidak labirinnya digerakkan oleh fungsi def. Jadi kalau ke atas itu dikurangi 1, jika ke kanan akan ditambah 1 dari indeks 0-nya, jika ke bawah indeks 1-nya akan ditambah 1, jika ke kiri indeks 0-nya akan dikurangi 1, dan dua fungsi terakhir ini, tandai sudah lewat dan tandai jalan buntu, itu angkanya nanti berguna untuk menggantikan yang ada di dalam test case. Jadi jika sudah dilewati akan diganti 2, dan jika melewati jalan buntu akan diganti 3. Oke, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Afif. Baik, selanjutnya yaitu di sini yaitu ada perulangan while true. Kami menggunakan while, ada variabel current x dan current y. Ini berguna untuk mengambil datanya dari yang current tadi, dari posisi startnya. Jadi kita hanya mengambil x dan y, kita pisah. Lalu selanjutnya di sini ada pengkondisian. Jika current-nya itu sudah sama dengan ypos, atau maksudnya expose-nya itu sama dengan ypos, start-nya itu sama dengan ypos, nanti akan diberi tanda sudah lewat dan juga di break perulangannya. Nah, jika tidak terpenuhi maka akan lanjut. Di sini kita menggunakan data peta, yaitu peta yang isinya tadi di atas yang sudah dijelaskan oleh Faruk, yaitu isinya hanya data labirinnya. Jadi di sini diambil Y terlebih dahulu indeksingnya, lalu current X,
Jadi current Y dikurangi 1, lalu indeks current X sama dengan 0, maka jika ini terpenuhi akan diberi tanda sudah lewat dan akan bergerak ke atas. Jika ke atas kan Y-nya itu akan dikurangi 1. Lalu selanjutnya ada peta current Y dan current X ditambah 1 jika sama dengan 0. Jika terpenuhi itu juga sama diberi tanda sudah lewat dan posisinya akan bergerak ke kanan. Jika tidak terpenuhi lanjut ke test case yang case selanjutnya yaitu current Y-nya itu ditambah 1 dan current X-nya tetap. Jika sama dengan 0, ini akan ditandai sudah lewat dan akan bergerak ke bawah. Lalu yang ini peta jika current Y-nya tetap lalu current X dikurangi 1 jika sama dengan 0 diberi tanda sudah lewat dan posisinya akan bergerak ke kiri. Lalu selanjutnya di sini ada test case tetapi kondisinya yaitu jika 2 ya. Jadi peta current Y-1 dan current X jika sama dengan 2 maka tandai jalan buntu dan bergerak ke atas. Jadi di sini jika posisinya itu sudah tidak menemui jalan yang berangka 0. Jadi di sini sudah berganti dengan angka yang 2 agar robotnya itu bisa kembali ke jalan semulanya. Lalu yang selanjutnya juga peta current Y lalu current X plus 1 jika sama dengan 2 nanti akan ditandai jalan buntu dan bergerak ke kanan. Lalu selanjutnya peta current Y plus 1 dan current X jika sama dengan 2 itu tandai jalan buntu dan gerak ke bawah. Dan yang terakhir ini current X-nya -1 tandai jalan buntu dan akan bergerak ke kiri. Nah, jika seperti itu seterusnya sampai robotnya itu menemukan finishnya pada line yang di atas tadi. Lalu selanjutnya di sini ada variabel Y2 ini untuk ukurannya dari kotaknya, labirinnya. Lalu ini ada sisinya 50 untuk pergeserannya kotaknya nanti untuk menggambar labirinnya. Jadi kita membuat perulangan for baris in range integer Y. Di sini Y kita mengambil tingginya, tinggi dari labirinnya. Lalu selanjutnya X2 di sini 50 juga. Lalu untuk for kolomnya in range 0 sampai integer X. Nah, di sini untuk panjang barisnya. Lalu jika peta indeks baris, indeks kolom sama dengan 1, karena 1 itu tembok atau yang tidak bisa dilewati, maka di sini kita kasih warna pink. Lalu kalau menggambar yang untuk nilainya 0 itu kita kasih yang warna grey, yaitu yang masih bisa dilewati. Lalu jika nomor 2 ini adalah jalan yang sudah dilewati, ini kita kasih warna hijau. Lalu selanjutnya untuk yang nomor 3 itu kita kasih warna merah, yaitu jalan yang buntu. Dan masing-masing ini X2 dan Y2-nya ditambah 50 agar tidak bertumpuk nanti saat menggambar labirinnya. Lalu yang terakhir yaitu window main loop untuk menjalankannya pada kanvasnya. Mungkin bisa di-run. Ya, pada test case 1 di sini startnya yaitu ada di sini dan finishnya itu ada di sini. Jadi dari algoritma perulangannya tadi yaitu dari atas kanan kiri ke bawah ke kiri. Jadi jika ke atas tidak bisa maka ke kanan kalau bisa dia akan berpindah ke kanan seterusnya sampai ke bawah mentok dan karena di sini di atas sudah 2 dan ke kanan itu tembok, ke bawah tembok dan ke kiri tembok. Maka dari itu robotnya itu masuk ke test case yang
melewati jalan yang sudah dilewati. Jadi jalan yang buntu itu akan ditandai dengan angka 3 dan akan berwarna merah. Seperti itu seterusnya sampai menemukan garis finishnya. Lanjut ke test case yang kedua. Ya, di sini juga sama, startnya dari sini dan finishnya dari sini. Mengapa di sini yang merah di kanan? Ya karena dari algoritma pergerakannya itu ke atas lalu ke kanan, jadi robotnya itu akan ke kanan terus, lalu ke atas, lalu ke kiri, dan di sini semua akan ditandai dengan jalan buntu. Dan nanti robotnya akan kembali dan sampai menemukan garis finishnya. Dan yang kotak ini karena bukan dari finishnya, jadi masih bisa dilewati. Lanjut ke tes yang terakhir. Selanjutnya untuk tes case ketiga, yaitu startnya dari kiri dan finishnya dari pojok kanan. Ini juga sama, mengambil dari kanan terus sampai mentok dan di sini buntu, maka akan kembali ke kiri, lalu ke bawah, lalu ke kanan, dan ke bawah terus sampai mentok, dan dia akan kembali lagi ke kiri, seperti itu seterusnya sampai menemukan jalan yang benar-benar mengarahkan dia ke finish, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.